Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zidan Fatir dengan 3 NIM digit terkenal 43 dari kelas praktikum B, program studi teknologi rekayasa otomasi sekolah vokasi Universitas Diponegoro. Pada video kali ini kita akan mempresentasikan terkait FreeRTOS Middle yang mencakup GPIO, Interrupt, Encoder, Serial Communication, dan lainnya. Oke, fokus utama kita itu membahas bagaimana FreeRTOS mengelola berbagai proses secara bersamaan melalui mekanisme multitasking, sinkronisasi, dan komunikasi antar task pada sistem embedded. Oke, di sini ada tujuan praktikumnya, itu memahami konsep dasar real-time operating system atau RTOS dalam mengolah banyak pekerjaan secara konkuren. Selain itu, praktikum kita juga mempelajari komunikasi antar task, sinkronisasi menggunakan semapur dan mutex, pemrosesan interrupt, serta integrasi berbagai peripheral seperti ADC, DAC, UART, dan lainnya. Oke, lanjut ke konsep dasar. VRTOS merupakan sistem operasi real-time yang dirancang untuk perangkat embedded dengan sumber daya terbatas. Pada VRTOS, program dibagi menjadi beberapa task yang dapat berjalan secara independen. Scheduler bertugas mengatur task mana yang mendapatkan waktu CPU berdasarkan prioritasnya. Ketika terdapat task dengan prioritas lebih tinggi, scheduler dapat melakukan context switching sehingga CPU berpindah menjalankan task tersebut. Selain itu, FreeRTOS menggunakan tick timer sebagai referensi waktu untuk menjalankan mekanisme time slicing dan pengaturan jadwal eksekusi task. Oke, selanjutnya ada RTOS primitives. Untuk mengatur komunikasi dan sinkronisasi antar task, FreeRTOS menyediakan beberapa primitif penting. Binary semapur digunakan untuk mengirim sinyal dari interrupt ke task. Mutex digunakan untuk melindungi resource bersama agar tidak diakses secara bersamaan oleh beberapa task. Kue digunakan untuk transfer data antar task dengan metode FIFO atau first in first out. Lalu event group digunakan untuk sinkronisasi beberapa event sekaligus menggunakan bitmax. Ketika komunikasi dilakukan dari interrupt, digunakan API khusus seperti xmapur give from ISR dan xque send from ISR agar sistem tetap aman dan stabil. Oke, pada praktikum ini kita gunakan microcontroller. Ada ISP32 yaitu berfungsi sebagai koordinator atau gateway yang menangani komunikasi dan pengolahan data tingkat tinggi. Lalu juga ada STM32. Namun yang kita gunakan yaitu ISP32. Arsitektur multitasking. Pada arsitektur ini, fungsi utama dipisahkan ke dalam task yang berbeda. GPIO task bertanggung jawab terhadap kontrol digital, ADC task menangani akuisisi data analog, sedangkan sensor task bertugas membaca data dari berbagai sensor. Ketika interrupt terjadi, ISR akan mengirim sinyal melalui semapur sehingga task terkait dapat segera dijalankan. Data yang diperoleh kemudian dikirim ke logger atau UART, task yang ditampilkan atau diteruskan ke perangkat lain. Melalui pembagian tugas seperti ini, sistem dapat bekerja secara lebih efisien dan responsif. Oke, pada platform STM32, VRTOS digunakan untuk mengelola berbagai peripheral dan proses secara real-time. GPIO dapat dijalankan sebagai task periodik menggunakan scheduler RTOS. Interrupt eksternal diintegrasikan dengan semapur sehingga event dari hardware dapat diteruskan ke task secara aman. Komunikasi data dilakukan menggunakan kue, baik untuk pembacaan encoder maupun komunikasi UART. Peripheral ADC dan DAC dapat berjalan dalam task yang berbeda sehingga proses pembacaan dan pengolahan sinyal dapat dilakukan secara independen. Sementara itu, akses terhadap bus I2C dan SPI dilindungi menggunakan mutex agar tidak terjadi konflik ketika digunakan oleh beberapa task secara bersamaan. Oke, pada ISP32, FreeRTOS menjadi bagian inti dari sistem operasi yang berjalan secara default. Beberapa fungsi seperti pembacaan sensor, komunikasi serial, pengolahan data, dan kontrol perangkat dapat dijalankan dalam task yang berbeda. Kue digunakan sebagai media pertukaran data antar task, sedangkan semapur digunakan untuk sinkronisasi terhadap event tertentu. Untuk peripheral yang digunakan bersama seperti I2C dan SPI, diterapkan mutex sehingga akses resource tetap aman. Dengan dukungan multitasking FreeRTOS, ISP32 mampu menjalankan banyak proses secara paralel tanpa mengurangi responsivitas sistem.
Oke, multi MCU RTOS communication. Setelah masing-masing microcontroller menjalankan VRTOS secara mandiri, langkah berikutnya dalam bangun komunikasi antara MCU. ISP32 dan STM32 bertukar data menggunakan protokol komunikasi yang berjalan di atas stacks RTOS. Melalui mekanisme sinkronisasi yang tepat, kedua mikrokontroler dapat berbagi informasi, mengkoordinasikan tugas, serta mengelola data secara real-time. Konsep ini memungkinkan sistem menjadi lebih modular karena setiap MCU dapat fokus pada tugasnya masing-masing. Oke, balik lagi, yang kita gunakan di sini tuh adalah ISP32 saja untuk praktikumnya. Oke, puncak implementasi pada modul ini adalah RTOS Sensor Hub System. Pada struktur ini, STM32 bertugas mengumpulkan data dari berbagai sumber dan mengolahnya melalui query RTOS. Data kemudian diteruskan ke SP32 yang berperan sebagai gateway untuk melakukan monitoring, logging, maupun pengolahan data lanjutan. Dengan bantuan scheduler, queue, mapper, dan multi seluruh proses dapat berjalan secara konkuren tanpa saling mengganggu. Oke, ini adalah untuk program. Secara alur eksekusinya, dimulai dengan inisialisasi seluruh peripheral serta pembuatan teks, queue, maupun dan mutex. Setelah scheduler aktif, setiap teks mulai berjalan sesuai prioritas yang ditentukan. Ketika interrupt terjadi, ISR akan mengirim sinyal menggunakan sampel atau queue. Teks yang menerima sinyal tersebut akan melakukan pemrosesan data sesuai fungsinya. Lalu untuk peripheral bersama UART, I2C, dan SP digunakan mutex agar tidak terjadi rest condition. Selain itu, sistem juga dilengkapi mekanisme timeout dan retry untuk meningkatkan keandalan saat terjadi gangguan komunikasi. Oke, ini langsung aja ke VS Code-nya. Oke, pada arsitektur ini SP32 yang baca di HT22 menampilkan ke LCD dan menyimpan data ke SD card. Di sini ada library yang kita gunakan. Lalu ini kita untuk mendefinisikan pin untuk di HT22. Di sini untuk mendefinisikan LCD dan I2C-nya. Ini ada mendefinisikan SD card sebagai SPI, lalu ada tax delay atau waktu tax untuk jeda gitu. Lalu ada float, temperatur, dan humidity untuk DHT-nya. Oke, sama ada fungsi inisialisasi SD card. Di sini ada fungsi inisialisasi init SD card. Pertama, fungsi inisialisasi SG memastikan kartu siap. Jika gagal, layar akan menampilkan pesan error. Sementara itu, sebuah taks berkala membaca sensor di HT22 dan menyimpan nilai suhu dan kelembapan ke variabel bersama. Lalu taks lain masukkan nilai-nilai itu ke CSV di SD card, sedangkan taks terpisah memperbarui tampilan LCD dengan nilai terbaru. Ada juga taks yang sesekali membaca ulang file CSV dan mencetak isinya ke serial untuk pengecekan. Oke, ini ada taksnya. Ini taks 3, ini taks read untuk CSV. Nah, semua bagian itu dibuat di setup menggunakan VRTOS sehingga sistem bekerja paralel tanpa blokir atau loop. Nah, loop dibiarkan kosong. Nah, ini loopnya dibiarkan kosong. Desain itu sederhana dan mudah dikembangkan tanpa pengiriman ke cloud atau tambahkan ke mutex jika dibutuhkan akses data yang aman. Oke. Selanjutnya ini untuk program yang kedua. Program itu menampilkan program itu membaca sensor suhu, menampilkannya di LCD dan merespon tombol dengan cepat. Di sini ada library yang kita gunakan. Ini ada mendefinisikan DHT22. Program menggunakan 4 library utama, yaitu Arduino Framework, Wire untuk protokol I2C,
liquid crystal untuk kontrol LCD, dan DHT untuk sensor suhu kelembapan. Semua pin GPIO disimpan di file config.h. Pin 27 untuk tombol, pin 2 untuk LED, pin 4 untuk DHT22, dan pin 2122 untuk LCD via I2C. Ya, ini tuh memudahkan kita untuk jika mau ganti pin. Tuh. Lalu ada 3 variabel global yang penting yang sifatnya volatil. Pertama ada button press, adalah flag yang diset saat tombol ditekan. Lalu ada interrupt count untuk menghitung berapa kali tombol sudah ditekan. Ketiga, lalu ada last interrupt time untuk the bounce, mencegah bounce palsu dari tombol fisik. Lalu mengapa volatil? Karena variabel ini itu diakses dari ISR atau interrupt handler dan tag secara bersamaan. Dan kita perlu memastikan nilai selalu diupdate dari memori, bukan dari cache prosesor. Oke, ketika tombol ditekan, ESP32 akan langsung memanggil fungsi GPIO ISR handler. Fungsi ini tuh melakukan debounce dengan cara mengecek apakah sudah lebih dari 300 mili-detik sejak interrupt terakhir. Lalu mengapa 300 mili-detik? Karena tombol fisik itu tidak sempurna. Saat ditekan, sinyal akan bounce atau bergetar beberapa kali dalam beberapa mili-detik. Dengan threshold 300 milisekund, bounce cepat akan diabaikan. Jika the bounce lolos, fungsi akan set flag button press menjadi true, increment counter, dan catat waktu saat ini. Oke, task pertama ini tuh task DHT22. Tugasnya membaca sensor DHT22 setiap 2 detik dan menampilkan suhu serta kelembaban di LCD. Task ini tuh akan mengecek terlebih dahulu apakah tombol sedang ditekan. Kalau tombolnya ditekan, dia akan berhenti update LCD dan memberi prioritas ke task interrupt yang lebih urgent. Data dari sensor divalidasi. Kalau ada error atau none, not a number, dia tidak akan menampilkan. Jika valid, data diformat dengan sprintf dan ditampilkan di 2 baris LCD. Suhu di baris pertama, kelembaban di baris kedua. Data juga dikirim ke serial monitor untuk monitoring dari PC. Setelah selesai, task akan diserah 2 detik dengan V-task delay. Jauh lebih efisien daripada delay biasa karena CPU bisa handle task lain. Di sini juga ada task interrupt untuk tombol. Tugasnya menangani display ketika tombol ditekan. Task ini akan terus-menerus mengecek flag button underscore press. Saat flag ini true, task langsung beraksi reset flag terlebih dahulu agar tidak diproses 2 kali. Kemudian LED akan dinyalakan sebagai feedback visual kepada pengguna. Lalu LCD di clear dan ditampilkan button press bersama dengan jumlah berapa kali tombol sudah tekan. Tampilan ini ditahan selama 1 detik, kemudian LED dimatikan dan kontrol kembali ke task DHT22. Task interrupt memiliki prioritas lebih tinggi daripada task DHT22, jadi respon terhadap tombol akan sangat cepat dan responsif. Ini ada setup. Fungsi setup dijalankan sekali saat sistem boot pertama. Bukan kita akan membuka serial untuk debugging dengan baud rate 115.200. Setup LED sebagai output dan initial state off. Setup push button sebagai input dengan pull up internal. Lalu attach ISR setiap kali terjadi falling edge di GPIO. Lalu panggil GPIO ISR underscore handler. Lalu inisialisasi sensor DHT22, kemudian setup I2C, protokol dengan pin SDA dan SCL. LCD diinisialisasi, backlight dinyalakan dan ditampilkan pesan ESP32 start selama 2 detik. Lalu di sini ada buat 2 task prioritas menggunakan X task create. Task DHT22 diberi prioritas 1 dan stack size 4096 bytes. Task interrupt diberi prioritas 2, angka lebih besar berarti lebih urgent dengan stack size 2048 bytes. Ketika semua sudah siap, print system ready.
ke serial, lalu sistem mulai beroperasi. Di sini loopnya kita kosongkan. Oke, jadi itu secara alur kerjanya saat power on, sistem inisialisasi hardware dan buat dua task. Yang itu task DHT22 mulai baca sensor dan menampilkan suhu kelembapan setiap 2 detik. Saat user menekan tombol, interrupt terjadi dalam mikrosecond. ISR set flag dan increment counter. Lalu task interrupt langsung bangun dan tampilkan notifikasi di LCD dengan LED menyala 1 detik. Setelah itu kembali ke task DHT22. Lalu di sini tuh semua terkoordinasi secara sempurna berkat FreeRTOS yang mengatur penjadwalan real time, responsif, efisien dan robust. Oke, jadi ya itulah fungsi dari RTOS dalam sistem embedded. Oke. Oke, selanjutnya kita akan melaksanakan demonstrasi praktikum. Pada demonstrasi praktikum ini kita akan mengamati bahwa sistem RTOS itu mampu menjalankan beberapa proses secara bersamaan tanpa blocking. Oke, coba dulu ini ya itu ada modingnya SMI itu di pertama itu tapi di ini prioritas kerja sini kita buat dulu bisa kita lihat di sini akan sukses. Nah di sini dia akan langsung baca dari SIK-nya. Nah di sini terbaca SI-nya sebesar 900 dan juga untuk dari JSU-nya sendiri ini akan terbaca serta untuk sensor dari DHT-nya dan di sini untuk dari hardware kita gunakan itu kita menggunakan LCD untuk menampilkan dari sensor DHT-nya, sini sensor DHT di SD card dan di sini SD card sudah terhubung itu dan makanya di sini dia akan membaca dari JSU tersebut. Pakai di sini juga dia akan membaca dari dari LCD dari SD card tersebut yang sekitar 922 MB. Oke, sekian dari perjuangan kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini kita proses untuk mengupload programnya. Jawab di sini sudah sukses dan di sini akan menampilkan sistem start, SD ready dan sistem start. Nah, untuk di terminalnya bisa kita lihat untuk temperaturnya bisa terbaca dan SD card-nya itu terbaca untuk size-nya itu 900 MB-an dan untuk BJSV-nya terbaca juga dan di sini untuk suhunya bisa dilihat terbaca seperti ini dan di LCD dapat terlihat ya temperatur dan humidity-nya terbaca dan di sini untuk weighting-nya itu tinggal kita sesuaikan dengan yang ada di program ini seperti LCD nya kita memakai SDA-nya 21, SL-nya 22 dan memakai VCC dan ground. Dan di sini SD card SB-nya kita bisa lihat tutup campaign-nya seperti ini. Selanjutnya kendala dan troubleshooting. Dalam implementasi FreeRTOS terdapat beberapa permasalahan yang umum ditemukan. Seperti deadlock dapat terjadi ketika mutex tidak dilepas dengan benar, lalu ada stack overflow muncul apabila ukuran stack task terlalu kecil, lalu ada rest condition terjadi ketika beberapa task mengakses resource yang sama tanpa proteksi mutex. Selain itu, queue overflow dapat terjadi apabila data yang masuk lebih cepat dibandingkan kemampuan task untuk memprosesnya. Oke, pemanasan tersebut dapat kita minimalkan melalui konfigurasi FreeRTOS yang tepat serta penggunaan primitif RTOS sesuai fungsinya. Oke, secara kesimpulan, berdasarkan yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa FreeRTOS itu memberikan solusi yang efektif untuk mengelola multitasking pada sistem embedded. Penggunaan scheduler, queues, mapper, mutex, dan event group memungkinkan berbagai proses berjalan secara bersamaan dengan tetap menjaga stabilitas sistem. Oke, mungkin cukup sekian pada video kali ini mengenai FreeRTOS middle dan implementasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.